Karena dulu kan ada namanya wrong keyword ya, optimasi judul ya, judul bisa dipanjangin sampai 200 dimentokin ya, pakai aneh-aneh, itu bisa masuk. Karena menurut saya sekarang sudah nggak seefektif seperti dulu. Ya, mau teman-teman dibuat harga termurah pun sekarang juga nggak akan kelihatan. Ya, harga termurah bukan jaminan akan muncul di halaman pertama, enggak. Iklan itu jaminan teman-teman muncul di halaman pertama. Teman-teman beli ads dari paketan-paketan dari kampanyenya marketplace itu jaminan. Challenge-nya di 2024 ini apa sih teman-teman? Ya kalau kita bilang challenge-nya pertama pasti admin fee naik. Tapi sepanjang kita jualan 5 tahun belakangan, admin fee selalu naik. Ya 2023 aja yang agak aneh, agak lain ya. Naiknya duluan. Ya November, Desember udah naik ya. Terus Januari naik. Jadi ini agak lain. Tapi biasanya memang Januari pasti naik. Jadi kalau mau kita satu hal yang pasti tahun depan, admin fee pasti naik. Ya, karena admin fee kita mungkin masih termasuk murah dibandingin sama platform-platform marketplace di luar negeri. Ya, jadi itu akan pasti naik. Yang kedua, tentunya pajak. Ya, yang urusannya apa pajak pasti akan lebih ketat menurut saya. Ya, karena pemerintah butuh uang. Ya, siapa lagi kalau bukan online seller yang udah transparan dapatnya berapa sebulan. Ya, jadi pajak pun akan semakin ketat ya 2024 nih. Organik yang namanya trik-trik strategi G2 ya buat teman-teman biasa yang suka ngulik ya gimana caranya supaya nggak pakai iklan bisa masuk algoritma halaman pertama akan makin sulit. Karena dulu kan ada namanya wrong keyword ya, optimasi judul ya, judul bisa dipanjangin sampai 200 dimentokin ya, pakai aneh-aneh, itu bisa masuk. Karena menurut saya sekarang sudah nggak seefektif seperti dulu. Ya, mau teman-teman dibuat harga termurah pun sekarang juga nggak akan kelihatan. Ya, harga termurah bukan jaminan akan muncul di halaman pertama, enggak. Iklan itu jaminan teman-teman muncul di halaman pertama. Teman-teman beli ads dari paketan-paketan dari kampanyenya marketplace itu jaminan. Teman-teman jadi official store ya dan tokonya dikasih slot itu akan jadi jaminan. Tapi lainnya organik akan semakin sulit. Bukannya nggak bisa, semakin sulit ya. Jadi karena mereka maunya kita keluarin duit. Yang keluarin duit pasti diutamakan. Oke? Ya, iklan jadi makin mahal ya teman-teman karena semuanya sudah beriklan ya. Semuanya udah ngikut kelas Om Botak baik di YouTube ataupun di offline. Jadi semua makin jago iklannya ya semuanya. Ya. Pemulutan ini pun menjadi salah satu pertanyaan terutama buat teman-teman yang fashion ini lebaran mau stok berapa banyak ya kan. Daya belinya orang mikirinnya bukan yang ada duit. Kadang-kadang saya pikir tapi karena semua fokus FYP-nya tentang pemilu, orang-orang jadi lupa belanja. Itu sih bahaya menurut saya. Orang duit masih ada, pegang mungkin ya, cuman lupa ya. Saking karena semua FYP kontennya bukan konten belanja, tapi konten soal pemilu. Nah itu bahaya. Buat kita sebagai seller itu bahaya ya. Kita pengennya kan semua orang belanja ya setiap hari ya kan. Jadi bahayanya di sana. TikTok Tokopedia pun salah satu concern kita tahun ini, gimana caranya mereka nanti setelah merger tuh gabung ya kan. Dan gabungnya bakal seperti apa. Nah ini kita juga bahas ya, gimana sih ya. Nah menurut prediksinya Om Botak, ya ini sekali lagi kan prediksi boleh ya, saya prediksi sendiri ya. Perubahan signifikan mergernya Topet sama TikTok akan terjadi setelah Lebaran teman-teman. Kenapa setelah Lebaran? Teman-teman masih ingat waktu kemarin dari 12-12 itu saya kebetulan diundang sebagai media partner di Tokopedia. Dari Pak Zul sendiri sebagai Menteri Perdagangan juga informasikan bahwa ya TikTok ini dikasih waktu 3 bulan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan undang-undang istilahnya ya. Jadi TikTok dan Tokopedia pun masih perlu waktu untuk digabungin ya. Sekarang kan baru mulai resinya ada Tokopedia, sekarang juga udah nggak ada TikTok Shop kan ya. Adanya Tokopedia juga akunnya. Jadi perlu waktu sehingga booster apapun yang mereka lakukan, ini juga akan perlu waktu untuk di-boost lagi seperti sedia kala. Jadi namanya mereka bakar duit pasti akan nahan-nahan. Apalagi Tokopedia sekarang punya golden share 25 sebesar 25%. Jadi TikTok mau suntik dana sebanyak apapun, sahamnya Topet akan tetap sama 25% ya. Jadi pasti mereka akan nahan menurut saya sih ya, diprediksi. Ya jadi nggak akan seperti dulu, tapi bukan berarti mereka nggak bakar duit, tapi mungkin nggak seperti jor-joran seperti tahun 2023 ya. Tapi kita akan lihat gimana. Tapi harusnya itu setelah Lebaran, karena kan waktu setelah lewat 3 bulan itu kan, jadi momen Lebaran pasti lewat. Nah, beruntungnya buat teman-teman UMKM atau brand lokal, kita ini sekarang punya satu keunggulan di mana kalau saya lihat
brand-brand luar negeri ini masih ditahan-tahan trafficnya, masih karena OVL ya saat ini. Jadi buat brand-brand lokal ini suatu keuntungan, kita harus gas terus ya. Dan iklan TikTok sekarang lagi bagus. Jadi teman-teman yang memang ads optimasinya di TikTok ini, ads-nya lagi bagus-bagusnya. Karena ya mungkin orang banyak yang belum siap untuk jualan lagi di TikTok ya, sempat lupa kan. Ya, jadi untuk Lebaran ini ya 2 bulan ke depan harusnya Shopee tetap akan menjadi primadona. Ya, jadi ini saya akan bahasnya banyak tentang Shopee. Kenapa? Karena ya tentunya dengan resource yang ada sebagai UMKM ya, tapi di sini banyak brand juga ya. Tentunya kita harus pilih kan, ya kan, saya yang ngulik saya sendiri, yang daftarin campaign saya sendiri, yang ngechat saya sendiri, ya, yang live saya sendiri, ya kan, teman-teman harus fokus di satu, ya. Jadi saya sering bilang sama teman-teman UMKM biasa kalau lagi bedah toko, daripada kita buka toko kedua, toko ketiga, udah fokusin satu, ya, fokusin satu marketplace, karena satu aja dengan kita mau benar-benar ngurusnya, itu pun waktunya tuh 24 jam terasa nggak cukup. Setuju ya? Setuju ya teman-teman ya? Ya, karena memang kalau mau fokusin satu, perubahan sedikit yang kita lakukan misalnya di satu tempat itu akan impact-nya besar dibandingin kalau kita bagi-bagi waktunya di 5-6 tempat, kita jual beberapa toko atau marketplace, karena memang makin complicated sekarang dibandingkan dengan waktu kita. Posisi Shopee ada 3. Ini kemarin saya baru dapat insight dari orang dalam Shopee ya. Nggak, saya ngobrol sama PIC saya di Shopee, sama tim dari Seller Mentor Shopee sebagai saya salah satu Seller Mentor Shopee official ya. Jadi fokus Shopee ada 3. Dan teman-teman kalau di aplikasi Shopee saat ini ya, di tengah-tengahnya ada tombol apa teman-teman? Kalau aplikasi Shopee sekarang, tombol apa di tengah? Live. Selain live ada apa? Video ya. Dan itu menjadi 2 fokus Shopee, dan yang ketiga iklan. Shopee Live, Shopee Video itu apa masuknya? Affiliate. Ya teman-teman ya. Sosmed, affiliate. Dan yang ketiga adalah iklan. Dan itu adalah 3 fokus Shopee tahun ini. Kalau teman-teman selama ini jualan cuma upload produk, tungguin pesanan datang, akan sangat sulit untuk grow tahun ini teman-teman. Yang nggak pernah bikin konten, yang nggak pernah nge-live, akan sangat sulit. Karena yang lain pada nge-live dan pada bikin konten, terutama affiliate Shopee. Teman-teman tahu sekarang affiliate Shopee lagi gila-gilanya. Ya, gila banget. Ya, kita sebagai toko ya, teman-teman sih toko ya, mudah-mudahan ada affiliate ya. Bisa kena serang netizen nih kalau ini. Kita kalau toko nge-live ya, nonton hitungan jari. Affiliate live 100 yang nonton. Followernya berapa ya? Ya, apalagi kalau mereka live rekaman ya kan, pakai OBS juga. Sekali live rekaman juga yang nonton banyak ya. Yang lebih kesel lagi, udah kita ngiklan, orang ngeklik tapi nonton live-nya live affiliate. Jadi kita udah kena dari fee-nya itu dari iklan, dari fee admin Shopee, lalu karena dia ngeklik affiliate, kita kena biaya affiliate juga. Kita triple kill guys ya. Dengan margin kita yang makin tipis, triple kill ya. Jadi algoritma sekarang itu lagi ke affiliate. Ya, banget kalau menurut saya. Ya, karena Shopee memang pengen nge-boost dia punya affiliate. Makanya teman-teman, ya ini kan dari sisi sellernya ya, tapi dari sisi affiliate kita harus tahu pola pikir affiliate seperti apa, gaya mereka bekerja seperti apa, kalau perlu kita jadi affiliate buat toko kita sendiri gitu. Dan kita harus tahu ya prioritas Shopee ada di mana, supaya kita bisa tahu fokus kita secara marketing, secara ads, dan secara toko harus di mana. Kalau memang fokusnya Shopee di affiliate, ya kita harus kencengin affiliate kita. Affiliate itu sekarang buat Shopee Video itu bisa sekitar 30 video sehari. Banyak yang 30 video karena mereka ngejar quantity. Ya, dan mereka cerita kalau mereka bikin satu video aja di Shopee ya, yang nonton cuma puluhan, itu udah ada omsetnya. Dibandingin di TikTok, udah puluhan ribu belum tentu ada omsetnya. Jadi karena di Shopee itu lebih kuat daya belinya. Memang orang sana mau beli ya. Jadi mereka itu udah udah nge-spam konten. Ya, sedangkan seller, ya saya sih cukup bersalah juga, maksudnya belum tentu sebulan ada satu video gitu misalnya ya kan. Jadi itu gaya main affiliate sekarang. Dan Shopee Video itu ditempatkan di bawah produknya kita sekarang. Ya kan, di produknya kita di bawah ada satu
baris Shopee Video semua, ya kan? Teman-teman bayangin tuh, kalau kita nggak kuasain itu dan nggak mainkan itu, gimana caranya kita bisa terus berkompetisi gitu di Shopee tahun ini, ya. Makanya saya bilang dari awal, ini challenging ya, tapi ini seru ya kalau teman-teman mau belajar nih seru karena selalu baru ya cara bermainnya. Dan live pun sama ya. Live juga kemarin juga lagi banyak perubahan juga di live ya. Tapi harusnya bakal makin seru karena tahun ini akan ada dan udah kebuka untuk beberapa toko ya. Saya udah minta request juga buat toko saya. Kita bakal bisa iklan buat live. Jadi nanti kita live-nya bisa diiklanin di Shopee sama kayak di TikTok nanti. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen digas itu langsung bisa. Ya. Nah, kita kembali ke fondasi marketplace. Jadi fondasi marketplace itu ada di produk, traffic, sama konversi, ya teman-teman. Nah, produk kita akan bahas saat ini kita akan bahas produk, ya. Dan traffic itu tadi 3 ya, iklan, live, sama affiliate, yaitu traffic. Tapi seringkali teman-teman seller itu lupa yang namanya konversi. Konversi itu apa sih teman-teman? Konversi apa sih? Mungkin ada yang bisa bantu saya, konversi apa sih? Konversi, ya teman-teman, anggap kalau misalnya buka toko offline, ya banyak nih yang punya nih. Ada siapa? Siapa di belakang? Ada Ji Juli, ya punya toko offline, ya Om Roy, ya punya toko listrik terbesar di Tangerang, ya. Terus ada siapa lagi? Banyak nih ya. Tuh, Om Tommy, ya. Om ini toko offline-nya gede-gede semua, ya sebesar orangnya, ya.